Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai madah ini dengan bismillah, karena tak ada hidup tanpa Allah. Kita bersyukur puji kepada Allah karena segenap nikmat karunia Allah. Allah yang maha pengasih membebaskan kita dari duka yang perih. Hati bersujud, jiwa pun bersih, dan takwa kita selalu menagih. Lalu saya bertanya tentang kesuburan. Angin pun menjawab, keteduhan bisa bertiup di bukit yang gersang, asalkan tahu kunci kehidupan. Jawaban itu tak teramat jelas, seperti air membeku di dalam gelas. Sebutlah sebuah nama dengan lisan yang jelas. Oh ya, nama yang indah, Kiai Haji Muhammad Amir Ilyas. Menyebut namanya sambil mengenang sejarah, seperti kelahirannya yang menjelaskan arah. Arah itu kiblat, kiblat itu tak cuma arah. Hidup akan bermakna kalau menuju Allah. Kiai Muhammad Amir di saat muda dididik langsung sang ayahanda untuk menjadi seorang pencinta syariat Allah Maha Pencipta. Berkembanglah Kiai Amir muda menjadi seorang remaja. Salah satu ajaran ayahandanya yaitu tidak terpukau pada gemerlapnya dunia. Yang maha besar hanya Allah. Kalau hati tak korup kepada Allah, dunia ini kecil, dan sebenarnya kecil. Yang tergila padanya jiwanya kerdil. Itulah Kiai Amir. Sejak kecil suka berzikir. Kalau merenung dan berolah fikir, pasti tentang akhirat, yaumul akhir. Sehabis masa remaja, oleh Kiai Ilyas sang ayahanda, dikirim beliau ke tanah Jawa untuk menambah ilmu dan isi dada. Kemanakah beliau dikirim? Ke Tebuireng, pesantren Kiai Hashim. Mencari ilmu, mencari yakin agar sempurna sebagai mukmin. Waktu itu sedang terjadi perang kemerdekaan. Oleh Kiai Hashim, santri diperintahkan untuk berjuang dan melakukan perang melawan penjajahan. Untuk mengusir para penjajah, Kiai Amir masuk barisan sabilillah, karena kezaliman harus dilawan dan daulat merdeka harus ditegakkan. Berjuanglah Kiai Amir untuk bangsa dan tanah air, melawan Belanda, musuh yang kafir, agar penjajahan segera terusir. Kemudian Kiai Amir pamitan pulang, tetapi beliau sebelum pulang oleh Kiai Hashim didoakan agar ilmunya diamal dan disebarkan. Ke Gulu-Gulu Kiai Amir kembali membawa ilmu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau membantu Kiai Ilyas mendidik santri agar menjadi orang yang tunduk kepada ilahi. Santri tak cukup diajar dengan syariah, tak cukup diajar dengan akidah. Kiai Amir sendiri adalah uswah, hidup dengan akhlakul karimah. Mendidik santri menjadi mukmin, beliau tegakkan disiplin. Orang yang salah paham menilai beliau keras, padahal beliau sebenarnya tegas. Itu arti maknanya, kalau Kiai Amir marah kepada santrinya bukan karena beliau membencinya, tapi karena santri sangat disayanginya. Alangkah banyak ilmu yang beliau tanamkan kepada para santri manusia harapan. Ternyata beliau sangat berhasil mencetak kiai-kiai, baik yang besar maupun yang kecil.
Setelah Kiai Ilyas wafat, beliau lalu didaulat turut memimpin pesantren An-Nuqoyah, melanjutkan tugas sang ayah. Setelah santri pada dewasa, mereka semua pada merasa berhutang budi, berhutang rasa, dan tidak mampu membayar jasa. Kiai Amir yang sederhana, cahaya wudhu tak pernah pergi dari wajahnya. Kalau siang beliau mendidik santri, kalau malam bermunajat pada ilahi. Di dunia ini hidup hanya sebentar. Setelah itu menuju kubur dan padang mahsyar, beliau sangatlah sadar ridho Allah harus dikejar. Karena beliau pecinta Rasulullah, beliau tak pernah letih, tak pernah lelah bersalawat kepada Rasul dengan rindu yang dalam kepada Rasul. Pada tahun 1985 Allah mencabut penglihatannya. Kiai Amir tidak bisa melihat, tapi insya Allah jiwa beliau masuk lautan ma'rifat. Meskipun beliau mendahului kita, dalam hati kita punya rindu dan cinta. Kita amalkan ilmu yang diwariskan, kita contoh akhlak yang diajarkan. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, izinkan kami bertemu Kiai Amir nanti di bawah naungan syafaat Nabi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.